Nah, Desi Akulaku mulai menyertakan pasal 17 yang menyatakan bahwa cedera janji terhadap si pemberi dana, yang di dalamnya mengatakan bahwa mereka bisa saja mengantarkan pengacara ke rumah kalian atau memberikan surat somasi dan mengangkat hukum perdata ini ke pengadilan. Nah, ini bener apa enggak ya? Kita akan bahas. Buat kalian yang galbay di Akulaku wajib update ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari weekend ini semoga kalian diberikan selalu kelancaran, diberikan selalu kekuatan dan kesabaran, dan jalankan hari weekend ini sebaik-baik mungkin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pasal 17 yang lagi digencar-gencarkan Desi Akulaku, yang menyatakan bahwa mereka siap mengangkat kasus perdata ke pengadilan. Nah, ini benar apa tidak ya? Kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi terbaik dan terupdate buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita ke pokok permasalahan, saya mau update dulu yang lagi gencar di Facebook, yaitu adanya DC dari pinjol-pinjol yang menyerang semua akun ibu-ibu dan menyerang sampai ke WA-nya ibu-ibu. Nah, ini kasusnya seperti apa ya? Jadi kalau sudah akhir bulan atau menjelang awal bulan, makin banyak orang marketing dari pinjol apapun itu, baik itu pinjol legal ataupun pinjol ilegal, akan menawarkan produk mereka secara gencar-gencar biar mereka bisa dapat pemasukan. Nah, inilah yang terjadi di Facebook ya, terutama Facebook Pro. Ya, banyak sekali teman-teman ya. Jadi saya dapat juga kemarin statusnya sempat lewat FYP di beranda saya, sampai akhirnya banyak sekali yang jadi korbannya hampir ratusan karena kurangnya informasi tentang perpinjol-pinjolan termasuk yang ilegal dan ketakutan mereka ketika diancam. Nah, kita akan baca beritanya seperti apa. Oke, kita lihat dulu bentuk WA dari mereka-mereka yang berhasil masuk ke akun Facebook hingga masuk ke WA dari ibu-ibu melalui Facebook Pro. Nah, seperti ini bentuknya ya. Selamat siang, kepada nasabah Dana Saku, segera bayarkan 2.400.000, jangan tunggu penyebaran data baru dibayar. Dijawab ibunya, Dana Saku yang mana ya datanya? Kemudian untuk melancarkan aksinya, dia berusaha untuk meyakinkan ibunya, yaitu aplikasi Anda kemana ya? Dicek di APK-nya Kak, produk Dana Saku tagihan 2.400.000, segera dibayarkan 10 menit kami tunggu. Dijawab ibunya, ya makanya mana APK-nya? APK kan ada di nasabah masing-masing Bu, saya hanya penagih. Dijawab ibunya lagi, saya cek yang Anda bilang enggak ada. Jadi di sini saya sedikit agak potong ya perdebatan mereka tentang pembayaran tagihan ini. Si ibu tetap ngotot bahwa dia tidak pernah punya aplikasi itu, dan si DC tetap ngotot bahwa dia punya data ibu ini. Nah, seperti ini pembicaraan mereka. Nah, di sini langsung diberikan datanya untuk lebih meyakinkan lagi. Tetapi dari data di sini saya langsung berpikir bisa jadi si ibu pernah menggunakan pinjol ilegal, tetapi dia langsung membayarkannya lunas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, emang ini benar-benar penipuan dari marketing pinjolnya agar si ibunya lebih terjerat lagi sama pinjol. Karena apa? Yang namanya pinjol ilegal, saya jamin mereka itu meretas data kalian. Sangat meretas, makanya saya pernah menyarankan di vlog saya sebelumnya, kalau bisa kalian uninstall aplikasinya dan gunakanlah antivirus khusus untuk Android kalian agar segala sadapan dari pinjol ilegal itu hilang semuanya di data HP kalian. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya pernyataan dari pinjolnya ini. Nah, setelah perdebatan yang cukup panjang, DC juga tidak bisa menunjukkan yang mana aplikasinya. Dia hanya memberikan data-datanya saja. Di sini menunjukkan bahwa ini benar-benar ilegal dan ibunya termasuk orang yang berani. Sekalipun dia diancam mau disebar data, sekalipun dia diancam mau diretas HP segala macam, dia tetap bertanya, mana data saya, mana aplikasinya, di mana saya mau membayarkannya. Nah, buat teman-teman semuanya lakukan seperti ini ya. Sekalipun kalian tidak mau bayar garbali ilegal, sampaikan mana aplikasinya. Kalau tidak ada aplikasinya, sekalipun ada aplikasinya, kalau dia tergolong ilegal jangan dibayarkan. Ini buat ibu-ibu semua ini. Karena apa? Kalau sudah mulai diancam ini itu walaupun nilainya sedikit, itu dia langsung dibayarkan. Sedikit bisa saya bayarkan. Akhirnya ini menjamur dan terbukti sudah ratusan orang
yang dijerat sama pinjol-pinjol ini akibat dari marketing, dari penakutan-penakutan seperti sebar data dan juga sebar di sosmed. Jadi perlu diupdate ya buat kalian yang memang tidak menggunakan pinjol atau ibu-ibu yang memang hanya menggunakan sosmed untuk scroll-scroll aja, wajib update bentuk yang seperti ini. Gitu teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman ya, buat ibu-ibu semuanya, terutama ibu-ibu yang main Facebook Pro, kalau kalian memang tidak ada indikasi menggunakan pinjol, tidak pernah install apapun, tidak pernah klik apapun, jangan pernah takut segala ancamannya. Blokir, langsung kesebarkan saja di sosial media tentang kalian yang baru saja ditipu, kemudian ancam DC-nya bahwa kalian sudah saya laporkan ke kantor polisi, bahwa posisi kalian sudah dilacak sama polisi. Buat mereka juga ketakutan, jangan kalian saja yang ketakutan. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, kita ke pokok pembahasan yang sedang gencar saat ini dilakukan sama semua DC-DC pinjol, terutama pinjol aku laku yang sekarang ini punya kekuatan untuk menagih kalian. DC aku laku ini sekarang gencar mengeluarkan semua peraturan-peraturan yang ada di perusahaannya buat kalian yang galbay, termasuk dengan pasal 17 yang ada di dalam perjanjian pada saat kalian melakukan peminjaman. Nah, kasusnya seperti ini teman-teman. Oke, kita masuk ke pasal 17 yang banyak digencarkan sama DC tentang konsekuensi dari peristiwa cedera janji. Cedera janji itu gagal bayar teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk aja ke poinnya. Yang pertama, mempercepat kewajiban pembayaran dan pelunasan setiap dan seluruh kewajiban finansial peminjam berdasarkan perjanjian perpinjaman. Yang B, mengutus karyawan, perwakilan ataupun pihak lain yang ditunjuk perusahaan ke lokasi atau tempat tinggal maupun tempat usaha peminjam atau kantor tempat peminjam bekerja untuk melakukan penagihan utang langsung kepada peminjam. Berarti ini emang pastikan aku laku pasti akan ada di lapangannya. Kalau yang bertanya, Mbak, aku laku kapan datang, selalu sering kita jelaskan aku laku datangnya tidak pasti, tetapi dia pasti akan datang. Ya, tergantung bagaimana mereka cepat datang ke tempat kalian atau tidak, karena itu sudah ada di dalam pasal perjanjian elektronik tentang peminjaman sebelum kalian melakukan peminjaman. Ya, lanjut lagi yang C, menghubungi nomor darurat terkait peminjam sebagaimana dimaksud dalam kebijakan privasi untuk mengajukan permohonan asistensi oleh perusahaan. Berarti mereka hanya menghubungi nomor darurat saja. Seandainya terjadi menghubungi di luar nomor darurat, berarti sudah melanggar dari pasal yang mereka buatkan sendiri. Hal ini bisa kalian laporkan langsung ke pinjolnya, screenshot pasal-pasal ini dan sampaikan kenapa sampai keluar kondar, sementara kalian hanya mengatakan bahwa hanya menghubungi nomor darurat saja. Di poin C ya, kalau seandainya kalian merasa takut, Mbak, mau melapor ke pinjolnya, kan kita galbay, pasti mereka akan ada serangan balik kepada kita. Nah, kembali lagi ke peraturan OJK teman-teman, sampaikan ke pinjolnya. Pinjolnya pasti sudah tahu yang namanya peraturan OJK kan ya. Berarti kalian sebelum menyerang ke pinjolnya, kalian siapkan dulu peraturannya tentang DC menagih tidak boleh menggunakan ancaman, DC tidak boleh menagih keluar kondar, DC hanya boleh menagih ke kondar apabila memang hanya untuk mengingatkan, bukan untuk mengancam kondar ataupun meminta kondar untuk membayarkannya. Gitu teman-temannya, semua ada di pasal SE nomor 09 tahun 2023 ya, di download, disimpan gitu teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke poin selanjutnya, poin D. Mengirimkan surat somasi dari advokat atau pengacara yang ditunjuk perusahaan terhadap peminjam. Nah, ini benar teman-teman ya. Nah, ini sudah saya jelaskan juga di vlog tentang Julo. Jadi sama teman-teman ya. Julo juga mengirimkan surat atau somasi dari advokatnya. Kalau sudah dikirimkan 1, 2, 3, mereka akan mengirimkan surat somasi dari pengacaranya. Dan itu tidak apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa, itu hanya surat peringatan saja karena yang namanya somasi hukumnya kembali perdata. Oke, lanjut lagi kita ke poin E, mulai dan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang terhadap peminjam. Yang F, melaporkan peminjam ke institusi pemerintah terkait termasuk namun tidak terbatas pada membuat laporan kepada kepolisian. Kita bahas dulu yang E. Nah, ini pertanyaan yang sesuai dengan kasus perdata. Apakah putusan perdata bisa jadi pidana? Jawabannya sengketa perdata tidak dapat dipidanakan. Dasar hukum diatur dalam pasal 19 ayat 2 UU nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi
asasi manusia. Nah, jadi bisa dipastikan sekalipun DC mau mengancam akan dibawa ke pengadilan bahwa kalian yang galbay sudah termasuk dalam penipuan dan akhirnya pidana, sampaikan aja untuk poin tadi, untuk hukumnya bahwa perdata tidak bisa menjadi pidana. Sudah jelas hukumnya ada di pasal tentang hak asasi manusia. Nah, lanjut lagi, apa hukum untuk perdata? Nah, ada 4 sanksi hukum perdata yang umumnya dijatuhkan dalam peradilan, yakni sanksi denda, ganti rugi, penyitaan, dan kepailitan. Pailit itu adalah dibangkrutkan, ya. Jadi itu hukum untuk perdata, dan hukum-hukum perdata ini yang masuk ke pengadilan biasanya hanya berkaitan dengan kasus rumah tangga, kemudian kasus tentang warisan ataupun tanah, ya, perebutan tanah. Itu saja. Kalau untuk gagal bayar tidak ada. Jadi bisa dipastikan segala poin apapun yang diberikan sama DC-nya yang mungkin baru saja kalian lihat yang jatuhnya membawa-bawa peradilan pasal ini dan pasal itu, kalian jangan gubriskan, tinggalkan pembicaraan dan biarkan saja. Karena apa? Yang namanya pinjol jatuhnya perdata dan perdata tidak bisa dipidanakan. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau masih dapatkan pasal 17 tentang aku laku seperti ini seperti itu, sekarang sudah tahu, jadi abaikan saja. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau masih ada lagi yang mendapatkan bentuk-bentuk ancaman dari DC aku laku ya sampai bawa pasal ini sampai pasal itu, karena ketidaktahuan kalian, jangan langsung kalian pikirkan, jangan langsung kalian wah harus cari gaya lubang tutup lubang ini karena DC-nya akan begini, karena saya akan dipenjara, karena saya akan dipidana. Tidak seperti itu. Dan buat kalian semuanya, jangan samakan hukum perbankan dengan perpinjolan, itu sangat jauh berbeda. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Update lagi untuk kalian, buat kalian semangat lagi, dan buat kalian menjadi mood booster lagi, biar nantinya sampai kapanpun kalau kalian belum bisa membayar, kalian masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke teman-teman, itu dia yang bisa saya sampaikan buat hari ini. Semoga bermanfaat dan jadi mood booster lagi buat kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.